Pabrikan sasis Kalex dari Jerman versus TSR dari Jepang. Selama ini pabrikan sasis Jepang TSR atau singkatan dari Technical Sport Racing yang berbasis di Suzuka membangun sasis untuk Honda MotoGP. TSR adalah perusahaan teknis yang merencanakan, merancang, membuat, dan menjual produk TSR merek mereka sendiri. TSR memproduksi berbagai prototip dari berbagai part sepeda motor dan bekerja sama dalam bisnis balap motor dengan Honda Motor Company Limited. Namun kini Honda MotoGP pindah haluan. Banyak rival menggambarkan kesepakatan antara HRC dan Kalex asal Jerman sebagai hal yang luar biasa. Karena orang Jepang biasanya bangga akan kepintaran mereka dan merasa sulit untuk membeli teknologi dari Eropa. Sementara itu setelah musim 2012, Ducati juga memakai sasis aluminium MotoGP yang diproduksi oleh pabrikan lain, yakni Suter Technology yang diracik di Turbenthal, Swiss selama 3 tahun. Tapi wajar, karena Ducati memiliki sedikit pengetahuan dalam mengembangkan rangka aluminium Delta Box setelah bertahun-tahun menggunakan rangka baja dan karbon monocoque atau menyatu dengan bodi motor. Selain itu, Ducati hanya mampu menjual 40.000 sepeda motor pada saat itu, sementara Honda menjual 17 juta unit. Sebagai informasi, Kalex Engineering yang beroperasi hanya dengan 8 orang di Jerman telah menerima perintah untuk merancang dan membangun sasis aluminium untuk Honda RC213V. Stefan Bradl dapat menggunakan salinan pertama di GP Jerez pada 28 hingga 30 April sebagai pembalap wildcard. Pembalap Honda lainnya yakni Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, dan Nakagami dapat menggunakan sasis Kalex ini pada tes hari Senin di Jerez pada 1 Mei. Winglet mereka juga berasal dari Kalex sejak September. Seperti yang dapat kita bayangkan, saat ini karyawan Kalex bekerja hingga larut malam setiap hari. Karena hanya 40 rolling sasis yang harus diproduksi untuk kejuaraan dunia Moto2. Hanya 2 tim Moto2 yang tidak menggunakan Kalex, yakni Speed Up dan Forward Racing. Kebetulan Managing Director Kalex yakni Alex Baumgartel sangat ingin disebut sebagai produsen sepeda motor dan dia tidak ingin hanya dicap sebagai pemasok sasis. Karena kami memasok segalanya untuk tim kecuali mesin. Dan ada beberapa pabrikan sepeda motor ternama yang membeli sebagian mesinnya dari kompetitor atau rekanan, ujar Baumgartel. Pada Juni 2015, dalam sebuah wawancara, bos Kalex bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan proposal ke Dorna untuk produksi mesin standar Moto2 di masa mendatang, yang kini dipasok oleh Triumph. Kalex atau TSR? Marquez pilih mana? Bagaimana tanggapan Marc Marquez setelah memakai sasis Kalex dibandingkan TSR di GP Le Mans? Jika Anda bertanya kepada saya mana yang lebih baik, sasis baru atau lama, menurut saya yang lama lebih baik. Sasis baru yang saya bicarakan di sini adalah sasis Kalex dan yang lama adalah sasis Honda yang sudah saya gunakan, kata Marquez tentang sasis atau rangka Kalex, yang akhirnya digunakan pada balapan di MotoGP Prancis. Saya lebih suka sasis yang saya pakai sebelumnya sejauh menyangkut performa di tengah tikungan. Bahkan jika tanpa berusaha keras, kita dapat masuk tikungan dengan kecepatan tinggi. Meskipun kita bisa membuat beberapa kesalahan di sana, kita memiliki banyak toleransi untuk menerimanya, kata Marquez. Di sisi lain, sasis standar TSR Honda memiliki kekakuan yang tidak bisa menerima kesalahan manuver. Sulit untuk memahami limit ban depan. Tapi dengan sasis Kalex ada peringatan tepat sebelum pembalap jatuh, seolah memberi tahu bahwa jika pembalap melakukan manuver melebihi dari itu dia akan jatuh. Sasis Kalex bisa menerima terjadinya kesalahan dan memperingatkan pembalap bahwa motor akan jatuh, sebuah bahasa yang hanya diketahui oleh feeling pembalap berpengalaman. Sementara sasis TSR Honda tidak. Kalau jatuh ya jatuh saja. Tapi kenapa Marquez masih lebih memilih sasis standar TSR Honda atau merek lama? Padahal katanya sulit mengetahui limit motor, terutama ban depan dan berisiko sering jatuh. Menurut Marquez, sepertinya dengan sasis standar TSR lebih bisa bermanuver di tengah tikungan. Kecepatan melewati tikungan itu yang dicari Marquez. Kedua sasis relatif sama-sama cepat, tetapi sasis TSR versi lama bisa menikung dengan lebih baik daripada Kalex. Singkat kata, sasis Kalex mudah dikendarai namun lambat di tikungan dan secara total akan memperlambat lap time. Sasis standar TSR Honda lebih sulit dikendarai, namun cepat saat menikung dan secara keseluruhan akan meningkatkan catatan waktu.
Jika disuruh memilih mana yang harus diambil, kecepatan atau kemudahan berkendara, dan jika Marquez masih seperti dulu, pasti akan memilih kecepatan. Meskipun dengan konsep ini, jika Marquez cedera lagi, Honda akan kesulitan lagi untuk mencari pembalap penggantinya, dan sulit meraih gelar tanpa pembalap Spanyol itu. Bagaimana nasib Joan Mir di Honda? Marquez dan Mir melontarkan beberapa pendapat mereka tentang sasis baru Honda, di mana dia bisa merasa sedikit lebih baik dengan sasis Kalex dan dia bisa berkendara lebih nyaman meskipun cukup berbeda. Perbedaan itu akan selalu menjadi lebih rumit untuk Joan Mir karena dia masih harus beradaptasi dengan bagaimana membalap dengan mesin V4. Setelah pindah dari Suzuki dengan mesin inline 4 untuk tahun 2023. Di sisi lain, Marquez telah mengendarai V4 sepanjang debutnya di MotoGP. Jadi Marquez bisa langsung masuk ke detailnya. Mir mengatakan bahwa pada hari Jumat, hari pertama latihan di GP Le Mans, di mana dia menggunakan frame Kalex, motor menjadi sedikit lebih mudah untuk dikendarai. Tetapi pada akhirnya dia berulang kali jatuh, baik memakai sasis standar dari Jepang ataupun Kalex Jerman. Dia mengatakan, Kalex lebih mudah dikendarai, sementara sasis standar dari Jepang sulit. Benar-benar berbeda. Saya tidak bisa berhenti saat ingin mengerem. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Dengan kata lain, apakah itu sasis Kalex Jerman atau standar Jepang, mesin Honda masih sulit dikendarai. Pada tahap akhir balapan terakhir menggunakan Kalex, meskipun catatan waktunya menunjukkan beberapa peningkatan, Mir berakhir dengan crash dan berhenti balapan. Meski hampir podium di Le Mans, namun Marquez tidak terlena dengan sasis baru Kalex, karena Mir masih saja kesulitan. Maksud saya tentu saja sasis baru memiliki sedikit perbedaan, dan itu sedikit membantu. Tapi itu bukan solusinya. Karena Mir juga menggunakan sasis itu, dan Mir adalah juara dunia, dan kita melihat dia kesulitan. Dia berada di belakang, dan dia jatuh lagi. Jadi kami perlu mengubah sesuatu ke depan agar menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih aman. Karena setiap tahun, para pembalap Honda berada di peringkat atas dalam hal crash. Namun lebih dari itu, perkembangan Mir bukan hanya tentang mengendarai motor dengan sasis yang berfungsi lebih baik. Motor mengalami perubahan total dari yang biasa dia lakukan di Suzuki. Dan dia masih mencoba mencari tahu dasar-dasar bagaimana cara melaju kencang dan merasa nyaman pada saat yang bersamaan. Kami sedikit memodifikasi geometri, mencoba sedikit memahami apa yang saya butuhkan, dan saya bisa berkendara lebih baik. Ini langkahnya, tegas Mir kepada media. Jadi, secara ringkas bisa dikatakan bahwa sasis Kalex Honda ini memberi langkah maju bagi tim raksasa Jepang itu. Sementara itu juga memungkinkan kedua pembalap untuk berkendara dengan memiliki lebih banyak margin untuk kesalahan, dan berkendara dengan cara yang lebih nyaman. Meskipun menurut Marquez, itu bukan solusi akhir. Marquez memilih motor yang cepat meski sering jatuh. Pilihan Mark ini sering diperdebatkan ketika berbicara tentang motor balap. Motor yang tujuannya adalah untuk memenangkan perlombaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Marquez akan mengambil kemudahan berkendara atau kecepatan? Honda hingga kini adalah sebuah motor yang sulit untuk ditangani. Dan jika pembalap melewati batas sedikit saja, dia akan jatuh. Tetapi jika kombinasinya pas, maka pembalap akan menjadi sangat cepat. Hal ini terlihat saat Honda memakai sasis lama. Pilihan kedua dalam pengembangan Honda adalah motor yang mudah dikendarai dan memberi tanda jika ada beberapa kesalahan, tapi motornya lebih lambat. Hal ini terjadi setelah Honda memakai sasis Kalex. Saat ditanya, Marquez pilih mana? Dia menjawab, saya akan memilih motor yang cepat meski jatuh. Hingga musim terakhir sering dikatakan bahwa motor Honda hanya didesain untuk Marquez. Faktanya, RC213V Honda sulit dikendarai oleh pembalap selain Marquez. Dan baru-baru ini Pol Espargaro dan Jorge Lorenzo yang menjadi rekan setim Marquez, keduanya meninggalkan tim setelah berulang kali mengalami crash. Bahkan untuk Lorenzo terpaksa pensiun.
Dan rekan setimnya saat ini, Joan Mir, yang pindah dari Suzuki ke Honda musim ini, tidak bisa beradaptasi dengan perbedaan handling dan sering jatuh. Sesuatu yang menurut bos tim, Alberto Puig, adalah sebuah proses. Namun selain itu, banyak pembalap seperti Cal Crutchlow, Alex Rins, Takaki Nakagami yang berada di tim satelit LCR Honda. Semuanya mendapatkan hasil yang sangat langka. Kalau tidak jatuh, mereka lambat. Sikap Marquez yang mengutamakan kecepatan daripada kemudahan berkendara sangat sesuai dengan motor Honda lama. Dan mesin yang dikembangkan untuk Marquez seperti itu tidak bisa dikendarai oleh siapapun selain Marquez. Bahkan Marquez sendiri memamerkan taringnya. Hal itu terlihat jelas dalam crash yang membawanya ke ambang pensiun di putaran pembukaan musim 2020. Di tahap akhir balapan, dia mengejar dengan momentum ganas dari belakang, yang sempat tertinggal karena kesalahan untuk berebut tempat ketiga. Menang dengan momentum yang sama. Pembalap Spanyol itu melewati limit dan kemudian high side. Motor terbang di udara dan mengenai lengan kanannya, menyebabkan patah tulang lengan atasnya. Kita semua tahu betapa sulitnya Marquez melewati masa pemulihan cedera setelah itu. Marquez total kembali setelah absen 3 tahun. Ini semua akibat dia tetap memilih motor yang susah dikendarai tapi cepat. Apakah ini memang salah Marquez? Atau memang salah Honda yang hanya bisa menyiapkan motor yang sulit dikendarai? Motor kencang tapi mudah jatuh dan kini justru sulit menang. Bagaimanapun, frame Kalex yang diperkenalkan dengan ekspektasi tinggi baru saja menyelesaikan putaran pertamanya. Dan pengembangan sekarang berjalan lancar. Marquez mengatakan, "Kami masih jauh di belakang yang lain seperti Ducati dalam kecepatan berakselerasi dan di trek lurus. Jadi kami menekan rem terlalu keras, mendorong bagian depan terlalu jauh hingga kemungkinan jatuh tinggi." Ya, sasis Kalex adalah sebuah hal yang sedikit berbeda. Dan itu akan membantu kita meskipun hanya sedikit, tetapi itu bukan solusi keseluruhan. Melihat pernyataan Marquez di atas, jelas dia tidak puas dengan sasis Kalex saat ini. Bagaimana Honda melanjutkan pengembangan sasisnya ke depan? Alasan mengapa Honda mengadopsi Kalex adalah untuk melanjutkan pengembangan dengan cepat sebagai tanggapan atas permintaan dari semua pembalap Honda. Pada putaran berikutnya di GP Mugello, kemungkinan frame Kalex baru lainnya akan diperkenalkan. Dan kita yakin Marquez akan menyukainya. Jika Honda berhasil menciptakan motor yang mudah dikendarai dan cepat, akankah Marquez akan gembira karena dia bisa menang tanpa terjatuh? Atau justru kalau tidak jatuh merasa levelnya masih di bawah atau setara dengan lawan? Karena ketika Mark bermain-main dengan limit motor, itu artinya lawan tidak mampu atau tidak berani menyentuh area limit itu. Dan bisa dikatakan Mark berada di atas dibanding rivalnya. Meski Honda bisa menyiapkan mesin yang mudah dikendarai, cepat dan mampu memenangkan balapan, Marquez akan tetap mencari yang lebih cepat dari rekan setimnya dan terus melampaui batas atau limit itu lagi. Mark pernah berujar, "Saya lebih baik jatuh daripada finish di posisi ke-10. Seperti biasa setiap balapan akhir pekan, memang benar Marquez selalu memaksakan diri dan berkali-kali crash. Marc Marquez berlomba untuk sesuatu yang lebih dari sekadar menang. Tentu saja Marquez balapan dengan tujuan hanya untuk memenangkan balapan. Tapi di saat yang sama, sepertinya dia selalu mengejar sisi lain dari limit. Marc Marquez akan selalu balapan seperti anak nakal, atau membalap dengan super agresif. Bahkan kita sebagai penggemarnya kadang merasa sedikit takut jika dia kembali cedera. Jadi sekarang terserah Honda dengan arah pengembangannya. Menciptakan motor yang mudah dikendarai dan di saat yang sama mengupayakan peningkatan kecepatan. Atau kembali dengan konsep lama sesuai arahan Marc Marquez, yakni motor yang cepat meski sulit dikendarai dan mudah jatuh dan hanya cocok dengan gaya Marquez. Sehingga, yang ingin menang dengan Honda harus belajar dari Marquez. Gaya balap Marquez akan selalu agresif di atas apapun yang beroda. Seperti tampak dalam video di atas saat menunggangi Honda CBR 600RR miliknya. Namun bertolak belakang dengan kisah pribadi pembalap Spanyol itu, di mana hingga saat ini belum diketahui siapa kekasih atau calon pasangan hidupnya. Hingga foto di atas ramai menjadi perbincangan para netizen. Apakah kamu juga penasaran?